Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik, Bu Ya, Guru. Alhamdulillah ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu mau yang memimpin doa itu adalah Sumarni. Silahkan Sumarni dipimpin doanya, Nak. Oke, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Sumarni. Ya, alhamdulillah ya, kita masih dipertemukan dalam proses belajar mengajar hari ini meskipun kita masih berada dalam situasi pandemi COVID seperti sekarang ini. Tetapi satu hal yang harus kalian ketahui bahwa kalian harus tetap semangat untuk belajar meskipun kita belajar dalam bentuk daring ya, anak-anak. Oke, sebelum Ibu masuk ke inti materi yang akan Ibu jelaskan pada hari ini, Ibu akan mengingatkan atau Ibu ingin mengingatkan kembali tentang materi sebelumnya, dua materi sebelumnya, yaitu materi eliminasi dan materi substitusi. Ada yang masih ingat tentang materi eliminasi dan substitusi? Ya, Bu, masih ingat, Bu? Ya, silahkan Kasman. Ya, Ya, silakan. Apa itu metode eliminasi, apa itu metode substitusi? kalau metode eliminasi itu berarti menghilangkan variabel lain untuk mendapatkan nilai variabel. Kemudian kalau substitusi berarti mengganti untuk mendapatkan variabel lainnya. Iya, jadi itu ya, eliminasi itu menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan nilai dari variabel lain. Sedangkan substitusi yaitu mengganti atau menyatakan salah satu variabel dengan variabel lainnya. Oke, di materi hari ini yang akan Ibu jelaskan itu tentang menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode gabungan atau metode campuran. Di mana metode gabungan atau metode campuran yang Ibu maksud di sini adalah gabungan antara dua metode sebelumnya, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Model pembelajaran yang Ibu gunakan hari ini yaitu model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama yang kalian harus bisa setelah mempelajari materi ini, yang pertama kalian harus mampu untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan metode gabungan. Kemudian kalian juga harus mampu mengubah soal cerita ke dalam model matematika dan menyelesaikannya dengan menggunakan metode gabungan. Untuk link video dan materi ajarnya Ibu sudah bagikan di grup WA kelas kalian ya, bisa digunakan sebagai referensi untuk mengerjakan LKPD sebentar. Oke, Ibu lanjutkan. Kalian silahkan perhatikan PowerPoint yang akan Ibu tayangkan tentang materi kita hari ini. Sudah nampak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Di hari ini materinya kan tadi Ibu sudah sebutkan bahwa kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode gabungan. Ibu ingatkan kembali apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Adalah sistem persamaan yang memiliki dua variabel dan masing-masing variabelnya memiliki pangkat
metode sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode campuran. Campurannya atau gabungannya di sini adalah gabungan antara eliminasi dan substitusi. Nah ini, perhatikan ini. Kalian biasa pasti selalu makan di KFC kan? Biasa makan di KFC? Tidak kelihatan, Ki, Bu. Tidak kelihatan, Ki, Bu. Kelihatan. Iya, slide 1, Ji, Bu, yang kelihatan. Oh iya, tunggu. Ini kelihatan? Iya, kelihatan, Ibu. Iya, ini ya, saya langsung di slide keempat. Kalian biasa makan di KFC, anak-anak? Biasa, Ibu. Ya, selalu. Ya, di KFC itu biasa kan ada promonya kan, ada promo. Ini, Ibu ambil contoh ini promonya super besar. Di sini ada super besar 1, ada super besar 2. Di super besar 1 itu dia terdiri dari 1 ayam dan 1 nasi. Di super besar 2 dia terdiri dari 2 ayam dan 1 nasi. Ini ya, bisa diperhatikan. Jadi giler deh. Ya, bisa diperhatikan ya, Nak ya. Di sini masalah ini, di sini pertanyaannya, berapakah harga masing-masing 1 potong ayam dan 1 mangkok nasi jika minumannya itu gratis? Jadi minumannya tidak dihitung ya, minumannya gratis. Masalah ini bisa kita selesaikan dengan metode gabungan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama itu kita misalkan dulu ayamnya itu sebagai X dengan variabel X dan nasinya dengan variabel Y. Kemudian karena tadi ada 2 ayam 1 nasi itu harganya 26.500. Kemudian jika 1 ayam dan 1 nasi itu harganya 16.500. Kita yang pertama di metode gabungan itu kita menggunakan metode eliminasi. Kita menggunakan metode eliminasi. Setelah diperoleh nilainya, nilai dari eliminasinya, kemudian kita substitusikan ke persamaan yang paling kecil nilainya. Persamaan yang paling kecil nilai konstan, nilai apa namanya? Nilai koefisiennya ya. Kita ambil nilai yang paling kecil koefisiennya, kita substitusikan ke situ. Ya, diperoleh tadi karena nilai X-nya 10.500, kita substitusi diperoleh nilai Y-nya. Maka harga 1 ayamnya 10.500 dan 1 mangkok nasinya 5.500. Untuk mempelajari lebih lanjut, ini ada link videonya, bisa diperhatikan di situ. Ibu sudah bagikan link videonya ini di grup WA masing-masing, di grup WA grup kelasnya ya. Bisa diperhatikan di situ. Setelah memperhatikan video PPT-nya tadi, ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Kartia, Ibu. Kartia. Begini, Bu. Itu kan tadi di video penyelesaiannya harus eliminasi, kemudian substitusi. Apakah itu harus, Bu? Atau bisa dibalik? Substitusi dulu. Gitu, Bu. Apakah harus eliminasi dulu baru substitusi, Bu? Ya, ada yang ingin menanggapi atau ada yang mau jawab? Saya, Bu. Iya, Kasman. Kayaknya kalau untuk lebih memudahkan, kayaknya lebih mudah kita melakukan eliminasi terlebih dahulu, baru nilai yang kita dapatkan itu kita arahkan ke substitusi. Ya, seperti itu, Bu Guru. Ya,
Jadi benar ya, lebih baiknya, lebih mudahnya itu kita mengeliminasi dulu, kemudian mensubstitusi nilai dari eliminasi tadi, ya, itu untuk memudahkan. Oke ya, untuk lebih jelasnya nanti kita kerjakan LKPD-nya. LKPD-nya Ibu sudah share di grup WA kelas. Di grup WA kelasnya Ibu sudah share LKPD-nya, silahkan diunduh. Link videonya juga tadi sudah Ibu unduh dengan bahan Ibu sudah bagikan dengan bahan ajarnya, silahkan dicermati. Di grup WA juga Ibu sudah membagi ke dalam beberapa kelompok. Silahkan diunduh LKPD-nya, kemudian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Kalau ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan ya. Ibu beri waktu 30 menit untuk berdiskusi dan mengerjakan LKPD-nya. Setelah 30 menit, nanti kita masuk kembali ke dalam room Google Meet ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah bergabung semua? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Bagaimana LKPD-nya? Susah-susah gampang, Ibu. Susah, Ibu. Gampang susah. Oke ya, saya lihat tadi sudah ada LKPD-nya semua sudah diupload ke grup ya. Tadi juga Ibu sudah tunjuk satu temannya untuk mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa tadi yang Ibu tunjuk? Ayo, Bu. Siapa mana? Oh iya, Indriati, ya. Silahkan dipresentasikan. Kemudian nanti setelah presentase, kalau misalnya ada yang ingin menanggapi dari kelompok lain, boleh ya? Halo. Iya. Sudah ya? Iya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada siang hari ini. Yang pertama, untuk mengidentifikasi besaran yang belum diketahui, ada dua besaran dalam permasalahan tersebut, yaitu harga buku dan harga pensil. Kemudian, untuk variabelnya, X itu untuk buku, lalu Y itu untuk pensil. Yang ketiga, permasalahan ini jika dibuat ke dalam model matematika dituliskan harga 2 buku dan 5 pensil adalah Rp13.000, maka diperoleh persamaannya 2X tambah 5Y sama dengan 13.000. Kemudian harga 3 buku dan 4 pensil adalah 16.000, maka diperoleh persamaannya 3X tambah 4Y sama dengan 16.000. Dan akan diperoleh sistem persamaan linear dua variabel dari permasalahan tersebut adalah 2X tambah 5Y sama dengan 13.000 merupakan persamaan yang pertama. Kemudian 3X tambah 4Y sama dengan 16.000. Itu adalah persamaan yang kedua. Dari kegiatan yang di atas, kami mengambil kesimpulan, yaitu untuk membuat model, langkah-langkahnya adalah yang pertama, memisalkan buku dengan X dan pensil dengan Y. Kemudian yang kedua, eliminasi salah satu persamaannya. Langkah yang ketiga adalah mensubstitusi nilai salah satu variabel yang diperoleh dari hasil eliminasi. Kemudian kegiatan yang berikut, ini kita akan mencari nilai X dan Y-nya dengan menggunakan campuran tadi. Tadi persamaannya adalah 2X tambah 5Y sama dengan 13.000.
Kemudian 3X tambah 4Y sama dengan 16.000. Untuk mengeliminasi salah satu variabel, maka dikalikan persamaan pertama dikalikan dengan 3 sehingga diperoleh 6X tambah 15Y sama dengan 39.000. Kemudian persamaan yang kedua dikalikan dengan 2 sehingga didapatkan 6X tambah 4Y sama dengan 32.000. Nah, kemudian dikurangkan maka hasilnya adalah 7Y sama dengan 7.000 dan Y sama dengan 1.000. Cara selanjutnya adalah mensubstitusikan nilai Y ke salah satu persamaan. Nah, di sini disubstitusikan ke persamaan yang pertama, 2X tambah 5Y sama dengan 13.000, 2X tambah 5 kali 1.000 sama dengan 13.000, dan kemudian akan didapatkan hasilnya itu adalah X sama dengan 4.000. Jadi harga sebuah buku adalah Rp4.000 dan harga sebuah buku adalah Rp1.000. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah untuk menyelesaikan metode eliminasi dan substitusi, yang pertama, misalkan bendanya dengan variabel X atau Y. Yang kedua, eliminasi salah satu persamaannya. Kemudian yang ketiga, substitusi eliminasi. Latihan, di sini ada satu soal latihan. Penyelesaiannya, kami misalkan X adalah donat, Y itu adalah coklat. Kemudian harga 4 donat dan 2 coklat sama dengan Rp13.000, maka persamaannya adalah 4X tambah 2Y sama dengan 13.000. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian harga 3 donat dan 4 coklat sama dengan Rp15.000, maka persamaannya adalah 3X tambah 4Y sama dengan 16.000. Ini adalah persamaan yang kedua. Lalu akan diperoleh sistem persamaan linear dua variabel dari permasalahan tersebut adalah 4X tambah 2Y sama dengan 13.000 dan 3X tambah 4Y sama dengan 16.000. Langkah yang ketiga adalah melakukan eliminasi salah satu variabelnya. Jadi persamaan yang pertama 4X tambah 2Y sama dengan 13.000. Kemudian persamaan yang kedua 3X tambah 4Y sama dengan 16.000. Nah, supaya dapat dieliminasi salah satu variabel, maka untuk persamaan yang pertama kita kalikan dengan 3 diperoleh 12X tambah 6Y sama dengan 39.000. Kemudian untuk persamaan yang kedua kita dengan 4 diperoleh 12X tambah 16Y sama dengan 64.000. Ini kemudian dikurangkan, maka diperolehlah min 10Y sama dengan min 25.000. Maka Y sama dengan 2.500. Setelah itu nilai Y disubstitusikan ke dalam persamaan yang pertama. Persamaan pertama itu adalah 4X tambah 2Y sama dengan 13.000. Kita gantikan nilai Y-nya, maka diperoleh 4X ditambah 2 kali 2.500 sama dengan 13.000. Sehingga nantinya akan diperoleh nilai X itu sama dengan 2.000. Maka harga satu donat sama dengan Rp2.000 dan harga satu coklat sama dengan 2.500. Nah, jika Caca membeli satu donat dan satu coklat, dia membayar uang 10.000, maka X tambah Y sama dengan 2.000 tambah 2.500 sama dengan 4.500. Sehingga uang kembalian yang diperoleh Caca itu adalah 10.000 dikurang 4.500 sama dengan 5.500. Nah, itu Bu hasil diskusi kami. Ya, terima kasih Indri. Tadi sudah mempresentasikan. Ya, jadi benar ya jawabannya dari Indri itu langkah-langkah untuk menyelesaikannya itu di situ kan ada soal cerita. Kita ubah dulu soal ceritanya ke dalam model matematika. Di situ ada langkah-langkahnya. Kita ubah dulu
bendanya, atau kita misalkan dulu bendanya dengan menggunakan variabel X atau Y. Kemudian mengeliminasi salah satu persamaannya, kemudian hasil eliminasinya itu didapatkan nilai dari salah satu variabel, kemudian disubstitusi ke variabel yang paling kecil nilai koefisiennya. Ya, setelah memperhatikan tadi hasil presentasi dari temannya, ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Ya, Andi Dila, silakan. Ya, Bu, saya ingin menanggapi jawaban dari kelompok 2, Ibu Indri. Ya. Pada bagian metode substitusi, Bu. Ya. Di kelompok saya, setelah kedua persamaannya dieliminasi, diperoleh dari variabel Y, yaitu 2500. Ya. Kalau saya, Bu, mensubstitusikan nilai Y tersebut ke persamaan 2. Bagaimana itu, Bu? Apakah boleh? Karena hasil dari nilai X-nya sama, Bu, yaitu 2000. Oh iya, jadi kelompoknya Dila mensubstitusi ke persamaan kedua. Kalau kelompoknya Indri mensubstitusi di persamaan pertama. Iya, boleh saja. Mau disubstitusi di persamaan 1 atau persamaan 2 itu boleh-boleh saja karena hasilnya pasti akan sama. Tetapi disarankan untuk disubstitusikan ke persamaan yang variabel, yang koefisien variabelnya lebih kecil untuk memudahkan dalam menghitungnya. Ya, seperti itu. Jadi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel itu juga bisa digunakan metode gabungan atau metode eliminasi gabungan antara metode eliminasi dan substitusi. Metode gabungan ini memang lebih gampang atau lebih mudah digunakan untuk menyelesaikan soal dari sistem persamaan linear dua variabelnya, karena setelah dieliminasi dia langsung disubstitusi. Berbeda dengan metode eliminasi karena dia harus dieliminasi dulu untuk mendapatkan nilai variabel Y misalnya, kemudian untuk mencari nilai variabel X dieliminasi kembali. Begitupun dengan substitusi. Oke, setelah tadi kalian mendengarkan presentasi hasil diskusi teman kalian dan memperhatikan penjelasan dari Ibu, siapa yang bisa membuat kesimpulannya? Ayo, siapa yang bisa buat kesimpulannya? Ya, Kasman. Ya, Kasman. Ya, Bu, terima kasih kesempatan yang diberikan untuk memberikan kesimpulan pada pelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulan saya adalah yang pertama itu yang kita pelajari metode eliminasi. Metode eliminasi itu adalah menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan nilai variabel yang lain. Kemudian metode substitusi itu adalah metode mengganti atau menyatakan salah satu variabel dengan variabel yang lainnya. Jadi diganti variabelnya, kemudian untuk menentukan nilai variabel yang lain. Kemudian jika di dalam operasi gabungan, misalnya ada soal yang menggabungkan antara substitusi dan eliminasi, maka yang terlebih dahulu itu diselesaikan adalah eliminasi, lalu ke substitusi. Saya kira seperti itu, Bu Guru. Terima kasih. Iya, terima kasih Nak Kasman. Jadi memang benar ya kesimpulan dari teman kalian Kasman. Jadi kalau misalnya soal untuk menyelesaikan soal sistem persamaan linear dengan metode gabungan itu sebaiknya dia dieliminasi terlebih dahulu, kemudian disubstitusi. Seperti tadi yang Ibu katakan bahwa metode gabungan ini memang lebih mudah untuk menggunakannya dibandingkan dengan dua metode sebelumnya. Jadi dia menggabungkan mengkombinasikan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Ya, baik. Untuk tugas mandirinya Ibu sudah sertakan, Ibu sudah kirimkan di link di
Ibu sudah kirimkan di grup WA kelas kalian. Ibu berikan tugas 2 nomor sebagai latihan soalnya dan dikumpul melalui email pribadi Ibu. Ibu tunggu sampai pukul 1 siang ya. Dan untuk pekan depan insya Allah Ibu akan memberikan ulangan harian. Materi ulangan hariannya itu adalah materi SPLDV dengan menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan metode eliminasi, dengan menggunakan metode substitusi, dan dengan menggunakan metode gabungan yang hari ini Ibu jelaskan. Jadi ingat ya anak-anak, pekan depan kita ulangan harian. Iya Ibu. Iya Bu. Oke, sampai sebelum Ibu akhiri pelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Atau sudah paham semua? Sudah ada. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelum Ibu akhiri pembelajarannya, mari kita berdoa ya. Ibu mau doanya dipimpin oleh Na Adam. Ya, Na Adam, kita berdoa. Oh iya Bu. Ya, terima kasih Bu. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan. Semoga kegiatan pada hari ini berkah dan membekas di hati dan pikiran kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Na Adam. Terima kasih atas kerjasamanya anak-anakku sekalian. Tetap sehat, jaga kondisi, dan tetap patuhi protokoler kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.